Sebenarnya kita bisnis itu hanya satu, kejujuran, Jujur, ketekunan, tekun, dan kemauan. jujur, tekun, dan kemauan. Ya, kalau kita udah mau, apa saja mesti jalan, tapi dengan jujur dan ketekunan. Hai Sobat Bara, apa kabar? Ketemu lagi di Cerita Kopi, persembahan dari Kopi Bara Official dari PT Ganesha Mandiri Bakti. Dan saya sekarang, Dedi Andrian, ada di Kota Mojokerto, tepatnya di satu tempat yang keren banget ini ya. Ini memadukan antara warung dan kafe. Namanya warung, tapi dalamnya kafe. Namanya Warung Nan Cafe WS Warung Surodinawan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Di samping saya ini ada mas-mas berkumis yang juga sama kayak saya, hobinya ngopi. Ini bukan sembarangan, ini yang punya. Ya, ini ownernya, ini bose istilah ya. Ada Mas Marno di samping saya yang nanti akan ngobrol-ngobrol tentang, ya tentu saja tentang WS ini juga pengalaman beliau sebagai seorang yang sangat menyukai kopi. Mas Marno sehat ya Mas ya? Oke. Meskipun ada pandemi tetap sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Mas ceritain dong, ini kenapa kok jenengan memilih konsep warung dan kafe namanya Warung Surodinawan? Terima kasih Mas Dedi. Jadi secara umum sebenarnya saya tuh melihat Mojokerto itu ada sesuatu hal yang masih minus. Masih minus ya? Nah, dalam hal tentang kuliner. Iya. Nah, saya katakan ini nanti adalah akan menjadi jujukannya orang-orang luar Mojokerto yang mau ke Mojokerto. Karena nanti konsepnya adalah konsep Mojopahit. Mojopahit ya Mas ya? Ya, tradisional. Ya. Nah, WS sendiri sebenarnya iya. WS sendiri sebenarnya warungnya Sumarno. Warungnya Sumarno. Nah, tapi karena di Surodinawan jadi warung Sumarno di Surodinawan. Tapi saya singkat jadi Warung Surodinawan. Yeah. Sobat Bara, namanya Warung Sumarno, maklum ya. Ini kan yang punya ya. Yang punya ya bebas mau ngasih nama apa aja. Warung Sumarno, tapi berhubung menghormati warga Mojokerto, terutama alamatnya nggih Mas. Namanya Warung Surodinawan. Ya. Udah berapa tahun Mas Marno? Ini sudah 3 tahun. 3 tahun, ya, 3 tahun ya. Mas, selama 3 tahun gimana antusias masyarakat anak-anak muda ini ramai sekali nih ya? Oh, secara global Mojokerto bahkan kalau kita lihat dunia ya, ini sekarang demam tentang kopi. Demam kopi. Itu seluruh dunia. Nah, eksklusif di Mojokerto itu hampir semua tempat sekarang ada tempat-tempat nongkrong adalah di warung atau di kafe. Di kafe. Nah, sehingga kemudian juga membuat di Mojokerto ini sesuatu yang beda. Karena warung kopi ya harus terbuka. Karena kalau ngopi kan dengan merokok, sehingga tidak ada dinding, tidak ada segmentasi. Siapapun bisa nongkrong dengan merokok dan minum kopinya. Kopi. Ya. Oke. Mas, kayaknya berhubung jenengan udah nunjuk kopi, kita nyeruput dikit ya. Ini ada kopi bara ini ya. kasih. Ya, kita nyeruput. Ayo. Jadi ini ada kopi bara yang juga ada di WS Warung kita Surodinawan. Ya, tos ya. Waduh, ini meskipun kopi tos kayak orang Prancis. Soalnya penikmat kopi sejati. Nyeruput dulu ya Mas ya. Aduh. Ini kopi bara mantep. Ini kopi bara, kopi yang tidak membakar saku, tetapi membakar semangat jiwa muda. Itu mantap. Jadi waktunya jadi membara. Membara ya. Ini versinya Mas Marno, Sobat Bara. Jadi kopi bara itu kopi yang tidak membakar kantong dan juga saku celana serta dompet ya Mas, tapi membakar semangatnya. Terbukti nih ya. Saya sih sudah tahu usia beliau, cuman nggak mau saya sebut. Tapi intinya beliau ini sangat muda, lebih muda dari fisiknya. Itu bahkan saya aja kalah muda. Ya, Mas Marno, ini kan sudah 3 tahunan ya berdiri. Kira-kira ada kisah lain nggak? Mas Marno ini kok bisa sangat-sangat jatuh cinta dengan kopi, terutama kopi-kopi yang murni seperti kopi bara ini. Ada kisahnya nggak Mas? Jadi saya dulu waktu kecil di Lamongan, Iya. itu kalau di Lamongan itu mulai bayi itu sudah dikasih kopi. Bayi itu udah minum kopi? Iya, untuk memperkuat jantung, Oh gitu. peredaran darah, bahkan bayi itu jadi sehat. Iya, ya. Berarti jenengan lahir nggak minta susu ya, minta kopi ya? Kalau itu sering-sering kopi, karena susu kan ke ibu ya. Kalau kopi Oh, itu gitu ya. setiap pagi pasti. Dan kita udah langsung dikasih satu muk yang besar. gitu ya. Nah, itu untuk satu orang mulai pagi sampai sore. Oh gitu ya. Dari situ itu usia berapa tuh Mas detailnya? Ketika jenengan ngomong bayi kan masa bayi itu langsung lahir langsung suput kopi iya, gitu. iya. Kalau usianya usia berapa? Setelah berangkang gitu ya. Setelah berangkang, Iya. anggap aja 1,5 ya, 1,5 tahun udah
udah terbiasa minum kopi dan itu terbawa terus ya Mas ya sampai jenengan dewasa ya. Betul. Jadi itu ternyata selain mengaktifkan jantung, Iya. itu dari beberapa penelitian, kopi itu kan juga mempercepat peredaran darah. Nah itulah yang membuat sirkulasi udara kita jadi lancar dan kita jadi sehat. Ya, ini maklum ya, beliau juga seorang akademisi. Jadi saya percaya, begitu Mas Marno ngomong bahwa kopi itu baik untuk kesehatan, saya percaya karena beliau punya latar belakang seorang akademisi ya Mas ya. Dan ini sudah, waduh ini saya harus hormat ini mau profesor ya Mas ya? Nggak usah lah. Iya, saya sembah sujud ini ya. Maklum, akademisi beliau. Oke Mas ya, dari situ terus kemudian Mas Marno nggak bisa melepaskan diri dari yang namanya kopi. Kalau dari Mas Marno nih, kita ngomongin kopi ya Mas ya. Ada nggak Mas kopi khusus dari daerah tertentu yang Mas Marno betul-betul sangat cinta dan nggak bisa dilupakan? Dari daerah mana Mas yang paling disuka? Aceh. Aceh ternyata ya. Aceh Gayo ya. Aceh Gayo. Bahkan itu sampai sekarang saya masih langganan. Ternyata Mas Marno Sobat Bara itu suka dengan kopi Aceh Gayo yang juga ada di listnya kopi Bara, langsung suka. Memang Mas, kalau saya juga baca-baca nih Mas, kopi Aceh Gayo itu kopi yang laris manis dan sekarang lagi dipasarkan Mas sama Kemenperin untuk jadi kopi Indonesia di level-level Eropa sama level dunia. Saya yakin kalau Mas Marno sebagai seorang akademisi pasti lebih tahu dari saya. Oke, Mas, itu kan kira-kira tadi cerita tentang kopi ya. Apakah Mas Marno juga punya kisah nih ketika dulu waktu masih mahasiswa, bikin skripsi, bikin tesis, disertasi itu, Mas Marno merasa lebih nyaman mikirnya ketika minum kopi? Betul. Jadi mulai SD kan kemudian lanjut ke SMP, SMA, bahkan sampai sekarang itu saya nggak lepas dari kopi. Bahkan sehari pun bisa sampai 10 gelas kalau tamunya setiap tamu datang mesti minum. Minumnya kopi ya? Kopi. Karena itu saya juga membudayakan kopi. Dan ternyata kopi yang paling enak cuma kopi Indonesia, Bang. Iya. Dan saya kok keliling dunia itu rata-rata juga saya tanya kopi dari Indonesia. Iya. Sobat Bara, testimoninya Mas Marno ya. Satu hari 10 gelas. Ini kira-kira cangkir berapa? Gelas berapa ini Mas? Kalau dihitung-hitung. Nggak ngitung. Udah nggak ngitung ini ya. Di kampus tadi Iya. minum. Di kampus minum. Di kantin minum. Di kantin minum, sama saya juga minum. Di asrama Nah, itu. minum, di rumah tadi juga minum. Waduh, ini saya baru satu loh Mas. Soalnya pas saya mau ngopi nunggu jenengan tadi. Alhamdulillah. Jadi saya memang sengaja nggak ngopi nunggu Mas Marno. Jadi Mas Marno membuktikan bahwa selama beliau masih studi, mulai dulu waktu masa-masa kuliah bikin skripsi, lalu lanjut lagi S2, S3, itu semua tidak melewatkan namanya kopi. Bahkan sekarang pun beliau juga ketika kunjungan ke luar negeri juga mesti menemukan kopi-kopi. Termasuk juga promosi kopi Indonesia ya Mas Marno ya? Kebanyakan. Ya. Pasti dipromosikan Ya, juga. iya. Ya. Mas, sekarang kita ngomongin tentang kopi dan juga pandemi. Ya, ada yang bilang Mas, banyak beberapa tempat-tempat usaha yang bergerak di bidang kopi ini mengalami dampak ketika pandemi terjadi. Gimana kalau versi Mas Marno, apakah juga ada yang terasa di WS ini ketika pandemi sedang parah-parahnya Mas? Jadi karena pandemi adalah global dunia, kalau namanya udah global siapapun pasti kena. Tapi sebagai pengusaha bagaimana mensikapi hal tersebut, walaupun katakan kita juga kena, tapi kita minimalisasi kenanya itu. Sehingga selama pandemi kita nggak pernah tutup sehari sekalipun, jadi selalu buka. Mau buka ya Mas ya? Selalu buka. Nah sekarang kan ini mumpung di samping saya ada akademisi ya, saya tanya juga pada Mas Marno ya. Mas, ini corona bisa hilang nggak sih? Wah, ini soalnya kan saya tanya pada orang yang tepat ini ya. Kalau dari persepsi seorang akademisi, Mas, corona ada peluang hilang? Jadi semua penyakit pada dasarnya itu semua sudah ada. Sudah ada ya? Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Bahkan kalau kita bilang demam berdarah bisa selesai, kasus lagi kena lagi. Iya. Seperti COVID juga hal yang sama. Hal sama. Ya. Karena sesuatu penyakit itu tidak akan habis. Karena dia kalau sudah muncul itu ibarat sesuatu hal tanaman yang dorman. Dan suatu ketika dia akan muncul kembali. Cuman kekebalan tubuh manusia itu sekarang itu sudah terbentuk mulai mengenali gen-gen virus sehingga tubuh itu secara otomatis membentuk antibodi. Memang itu perlu waktu 2-3 tahun. 2-3 tahun ya? Ya, itu untuk kita jadi mendetek corona sehingga nanti pada saat kena badan sudah siap untuk menolaknya. Ya. Berarti kalau ada yang bilang Mas, ya mungkin ini bisa jadi nggak langsung ya. Kalau kita minum kopi kan kita jadi happy, terus kita juga merasa nyaman. Ada peluang kita nggak kena corona ya, bisa jadi ya. Selama kita senang dan selama kita tuh sehat,
itu antibodi kita sudah naik dan itu otomatis penangkal utamanya. Penangkal utamanya itu ya. Ya, karena senang, senyum itu semua akan mencerminkan jiwa kita bahwa sesuatu itu kita bisa menghindarinya. Senang dan senyum ya, itu menjadi satu kunci kita bahagia di masa pandemi. Dan paling utama kalau kita bahagia, kata Mas Marno yang juga memang beliau seorang akademisi dan juga punya pengalaman yang luar biasa tentang kesehatan ya Mas ya, tentunya salah satunya kesehatan juga, itu pasti kita meningkat antibodinya ya. Mas, di akhir obrolan kita nih, saya ingin Mas Marno bagi-bagi semacam motivasi kepada para subscriber kami di Kopi Bara Official dan juga di Cerita Kopi. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan supaya kita ini punya naluri bisnis yang tetap menguntungkan bahkan cuan ketika pandemi terjadi seperti sekarang ini? Sebenarnya kita bisnis itu hanya satu, kejujuran, Jujur, ketekunan, tekun, dan kemauan. jujur, tekun, dan kemauan. Ya, kalau kita udah mau, apa saja mesti jalan, tapi dengan jujur dan ketekunan. Kalau kita nggak mau, walaupun kaya sekalipun juga akan bisa membuat usaha. Bahkan kita nggak mau buka warung pun juga buka. Tapi kalau kita mau, apapun kita bisa mencari sumber dana ataupun rekanan ataupun apa saja supaya kita buka. Itu kuncinya adalah pertama di mau tadi. Nah, ketekunan tadi adalah jangka panjang. Karena panjang, ya. membuat suatu usaha itu tidak instan. Usaha akan selalu bergelombang dan pada saat kita nanti mengalami suatu equilibrium dan saat itu juga kita tuh stagnan harus stabil di performance itu nanti. Ini berarti sama ya ketika tadi Mas Marno merasa pandemi pada puncak-puncaknya tetap WS tetap buka, ini bagian dari ketekunan juga ya Mas Marno ya. Iya. Mas Marno, thank you banget untuk waktunya, untuk penjelasannya. Ini 10 menit yang bergizi bagi saya, nutrisi ilmunya luar biasa. Bicara kopi, bisa ke corona, bisa ke bisnis, maklum karena beliau seorang akademisi. Moga-moga sukses Mas ya. Dan juga core saya juga di bisnis. Bisnis juga core-nya, mantap ini ya. Jadi ya. beliau juga seorang akademisi, boleh saya sebut Mas ya, seorang praktisi pendidikan, seorang dosen ya Mas ya, yang juga bergerak di bidang bisnis dan juga luar biasa ini ya. Pengusaha di sini. Ini juga. Ini sambilan. Core bisnisnya adalah di peternakannya. Peternakan malah. Bidang apa Mas peternakannya? Peternakan broiler, Broiler. dan ayam potong. Ayam potong Dan ya. itu sudah menyebar ke seluruh Jawa Timur. Mantul ya. Pokoknya kalau mau bicara bisnis, termasuk kalau mau membuka peluang jadi agen ayam, mungkin saja mau buka chicken ya Mas ya, langsung saja. Ini nanti kami tayangkan di belakang, di bawah kami ya, alamatnya Warung Gunawan alias Warungi Sumarno. Ya, Warung Sumarno di Warung Sumarno di Gunawan, maklum ya. Ini tapi yang itu nggak ofisial, itu nama beliau ketika beliau, karena memang beliau yang punya ya. Oke Mas Marno, thank you banget Mas ya. Dan kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Sobat Bara dan juga yang suka dengan Cerita Kopi, nantikan terus berbagai macam konten-konten spesial di Cerita Kopi, persembahan Kopi Bara. Saya Didi Andrian dan juga Mas Marno ngucapin thank you sekali lagi. Kami pamit dan kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa.